Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Al-mukarramun, guru-guru kita semua, para asatidz, para afadil, orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita sudah bagikan sebagai pegangan, mudah-mudahan yang sudah dibagikan minggu lalu, pekan lalu tidak hilang, tapi disimpan baik-baik sebagai bekal ya, bekal keilmuan, bekal akidah, agar seterusnya tidak akan pernah goyah oleh apapun yang sekiranya mengganggu akidah kita, mengganggu sunnatan hasanah atau tradisi mulia yang sudah rutin kita lakukan, juga untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, karena beda pahalanya melaksanakan satu ibadah tanpa tahu asal muasalnya dengan ibadah yang disertai dengan ilmu. Ibadah bagus, sangat bagus, sangat penting, tapi ibadah disertai dengan ilmu jauh lebih bagus. Ya, karena itu di sini insyaallah, karena momen bulan mulia kita adalah bulan Rajab. Bulan ini, bulan Rajab, sudah menjadi tradisi kita dari dulu menghidupkan bulan Rajab. Dengan apa? Dengan banyak ibadah. Puasa, dengan sholat, maupun dengan pengajian-pengajian seperti pengajian Isra Mi'raj terutama, dan lain-lain. Ada yang bilang bid'ah doang ini, ya, tidak pernah terjadi di zaman Nabi, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan sama-sama mengkaji apakah benar bulan Rajab itu bulan yang mulia. Kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Dia mantutu ayatna lagu
Di sini syahidnya. Apa artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Nah, di antara 12 bulan dalam satu tahun ada 4 bulan, namanya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surat At-Taubah ayat 36, lupa ditulis ayatnya. Ayat 36 di dalam apa artinya? Allah kalau ini Quran ini, Allah kalau sudah sebut arah 4 bulan, disebutkan oleh Allah, diingatkan ada 4 bulan haram. Ada penekanan berarti 4 bulan yang itu, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ya, terus masa ke bulan-bulan selain boleh menganiaya diri? Tidak boleh tetap. Terus apa kanan ini? Lebih tidak boleh lagi menganiaya diri, menyiksa diri. Maksudnya menyiksa diri, menganiaya diri ini berbuat dosa, ya, terutama berbuat dosa. Karena berbuat maksiat ini penganiayaan paling menyakitkan bagi diri sendiri. Karena dengan sebab kita berbuat maksiat, diri ini disiksa oleh api neraka, dan api neraka ini sangat-sangat menyakitkan. Karena itu jangan siksa diri dengan maksiat, khususnya pada 4 bulan itu. Nah, apa doang 4 bulan itu? Tidak ada disebutkan dalam Quran, tapi disebutkan dalam sunnah, hadis Nabi yang menjelaskan. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Dalam satu tahun ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, ada 3 bulan haram berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wa Rajab Mudharin alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Wa Rajab Mudhara, wa Rajab Mudhara alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan yang satunya itu adalah bulan Rajab, yakni bulan yang ada pada antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, wahkruan 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah menganiaya diri dalam 4 bulan itu. Kenapa disebut bulan haram? Kenapa disebut bulan haram? Banyak penjelasan ulama, antara lain karena karena kalimat haram itu berasal dari hurmah atau kehormatan dalam bahasa kita. Ihtiram kan orang menghormati. Bulan haram bulan yang sangat dihormati oleh orang-orang terdahulu. Sejak zaman dahulu orang-orang Arab sudah memuliakan bulan Rajab ini. Sampai-sampai dikatakan saking ini dengan jahiliyah ini, apalagi ke umat Islam, orang jahiliyah saja begitu masuk bulan Rajab, mereka andai kata berdait dia akan dengan yang sudah membunuh bapaknya. Misalnya ada orang bertemu dengan orang lain yang nyematik bapaknya, berdait dia.
Dulu ketika itu terjadi dibiarkan, malah dia berbuat baik sama orang itu. Kalau ketemunya bulan Rajab, bulan selain sang sematiknya langsung kan, karena dia yang membunuh bapaknya. Ini jende andai kata di bulan Rajab dia ketemu, dibiarkan. Kenapa? Saking memuliakan bulan Rajab. Secara bahasa Rajab ini sendiri artinya azim. Dalam bahasa Arab arti kalimat Rajab atau kata Rajab ay azimun, agung. Aran bulan dang agung. Terus bulan Rajab ini punya nama-nama lain, luwe na aran-aran selain. Antara lain namanya Rajam, bulan Rajam. Kenapa dinamakan bulan Rajam? Karena diyakini oleh orang-orang Arab dahulu bahwa di bulan Rajab seperti ini setan dirajam, setan dilempar, disiksa di bulan Rajab. Ini keyakinan orang-orang dulu. Makanya sampai disebut juga dengan bulan Rajam. Ada lagi yang mengatakan ada lagi nama lain bulan Asam atau bulan Asab. Banyak namanya. Apa arti Asab? Berlimpah. Kenapa dinamakan bulan Asab? Karena diyakini di bulan Rajab ini berlimpah rahmat Allah. Dan banyak nama-nama lain. Bulan Rajab doang, luar biasa. Nah, jadikanlah keruan bulan Rajab ini bulan mulia, bulan haram. Hadisnya sahih, ada diisyaratkan dalam Al-Quran dan sudah dimuliakan dalam sejarah oleh semua orang-orang dahulu bulan Rajab ini. Nah, kalau sudah keruan bulan Rajab ini bulan haram, otomatis keruan menghidupkan bulan Rajab sesuatu yang dianjurkan, otomatis ini. Pada si tanah haram, Masjidil Haram, kenapa dinamakan tanah haram, Masjidil Haram? Sangat-sangat dilarang pegawaian maksiat di dalam masjid itu. Padahal di semua tempat haram tetap haram. Di semua masjid terutama sangat diharamkan perbuatan maksiat. Terus dinamakan Masjidil Haram atau tanah haram, maknanya lebih-lebih dilarang, diharamkan di tempat itu. Apa maknanya lebih-lebih? Andai kata terjadi maksiat, berlipat ganda dosanya dibanding perbuatan maksiat di tempat lain yang sindi haram. Misalnya berbuat berbohong le Lombok, tidak sama dosanya dengan berbohong le kota suci Mekah, le tanah haram, le Mina, Muzdalifah misal. Kalau misalnya berbohong oleh Lombok, pahalanya dosanya mungkin 1 atau 2, catatnya si malaikat, 2 dosa atau 5, tergantung kelas bohongnya, mengolah tajul. Nah, kalau dia berbohong di tanah haram, 70.000 dosa sekali lipat. Coba ditulis sama malaikat atid. Dia ditulis. Jadi dosa kecil le tanah haram sama dengan berlipat-lipat dosa besar le luar bulan tanah haram. Itu makanya sangat diharamkan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan ibadah di tanah haram, di Masjidil Haram, ratusan kali berlipat-lipat loean malah ratusan kali lipat pahalanya dibanding ibadah yang sama di tempat yang lain. Nah, bagi yang tidak bernasib ke tanah haram, mudah-mudahan segera bernasib,
Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang bagi semua hamba-hambanya. Walaupun terbatas tanah haram sudah keruan tempatnya, tidak ada di tempat-tempat lain, tetapi ada waktu-waktu haram. Jadi ada tempat-tempat yang haram, begitu juga ada waktu-waktu yang haram. Waktu yang haram ini berarti pada dengan yang tadi. Bulan-bulan haram ini maknanya apa? Maksiat di bulan haram sama dengan puluhan ribu kali lipat maksiat di luar bulan haram. Nauzubillah min zalik. Jadi bulan ini tahan diri dulu. Setiap bulan tahan diri. Cuma khususnya bulan-bulan haram. Kenapa? Karena berlipat-lipat dosanya. Berlipat-lipat hukumannya kelak di akhirat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dosa kecil doang sama dengan dosa besar di luar bulan haram. Ini penjelasan para ulama, seperti dalam kitab-kitab tafsir. Para ulama waktu menafsirkan ayat yang kita baca tadi, minha arba'atun hurum, terus li ujungna fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu sekalian menganiaya dirimu sekalian di bulan haram. Apa kata ulama tafsir menjelaskan ayat itu? Ini ya, fayudha'afu fihi al-'iqabu bil 'amali sayyi'i kama yudha'afu thawabu bil 'amali salih. Kenapa dilarang menganiaya diri di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram? Kata ulama, karena dilipat gandakan hukumannya apabila berbuat maksiat di bulan Rajab atau di bulan haram. Sebagaimana sebaliknya dilipat gandakan pahala bagi amal soleh pada bulan-bulan yang haram. Alhasil, menuah berlipat ganda pahala berarti otomatis ini mengandung anjuran isilah bulan-bulan haram itu dengan banyak ibadah. Kenapa? Karena berlipat ganda pahalanya. Dan harus ada perintah hidupkanlah bulan Rajab, dan harus ini namanya isyarat. Ini kan sudah mengandung isyarat. Di sana ada orang bilang di bulan apa ini? Bulan Februari ada diskon besar-besaran di mall misalnya, atau di supermarket B, atau di toko mana di sekitar masjid. Ada diskon 90%, lagu khusus bulan Februari. Kan langsung berbondong-bondong manusia datang. Tidak perlu ada, ayo pada datang belanja, tidak perlu. Sekedar pampang be baleho diskon 90%, langsung penuh toko itu. Kan begitu. Wah, papa belanja cerdas manusia. Tapi dalam ibadah susah. Harus dikasih tahu berkali-kali. Ini pun sekat paham. Kalau sudah namanya bulan haram, berarti berlipat ganda pahala. Kalau sudah berlipat ganda pahala, berartikah pada pacu-pacu hidupkan dia dengan berbagai ibadah. Ibadah kan ini sekali dua, tidak terhingga. Silaturahim ibadah, sedekah ibadah, sembahyang ibadah, puasa ibadah, nulang batur ibadah, kan ibadah itu juga. Majelis ilmu, santer ibadah. Ini majelis ilmu ini berkahnya lebih berlipat ganda 70 kali lipat, 70.000 kali lipat. Kalau datang pengajian malam ini di bulan ini dibanding sebelumnya, sebelum bulan ini. Minggu kemarin sang deman bulan Rajab atau wah gana deh. Kalau belum, nah lain pahalanya pengajian yang minggu lalu dengan pahala pengajian, hadir pengajian di malam ini. Ini sudah kita baca ayat, hadis, dan penjelasan ulama. Sembahyang
Arab dengan sembahyang oleh bulan Rajab sampai 50 rakaat. Bid'ah ke? Tidak bid'ah. Ya maksud tidak bid'ah. Dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Kenapa? Karena berlipat ganda pahala. Akhirnya orang termotivasi, sembahyanglah dia sunnah sebanyak-banyaknya. Kan sembahyang sunnah ini tidak ada batasnya. Sunnah mutlaqah namanya. Sunnah mutlak ini kan tidak ada batas. Ulama-ulama kita dulu sampai 1000 rakaat dia salat dalam satu hari. Kalau kita baca sejarah-sejarah, Imam Syafi'i doa dalam sejelo bulan Ramadan kalau tidak salah berapa kali dia khatam Quran. Tidak ingat yang berapa kali, banyak kali wah. Apakah dilakukan sama Nabi begitu? Tidak pernah. Sampai puluhan kali khatam dalam sebulan misalnya. Kan dinarak riwayat baginda Nabi mengkhatam Quran, apalagi ada khataman Quran kan? Ada acara khataman, tidak pernah. Mengkhatam sebanyak sembahyang doang kan dinuah lebih daripada 11 rakaat dalam satu malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama kita, ulama salaf terus dini ulama-ulama kemarin sore, ulama tabi'in dalam sejelo itu dalam semalam itu kadang-kadang ratusan rakaat. Masa tidak dia tahu Nabi tidak lebih dari 11 rakaat? Lebih tahu beliau daripada kita. Malah beliau, berkat beliau hadis itu sampai kepada kita. Kan ia pada meriwayatkan hadis sampai kita tahu baginda Nabi itu sembahyang malam tidak lebih dari 11 rakaat. Berkat beliau kita tahu hadis itu, sampai hadis itu kepada kita. Tetapi beliau sendiri si riwayatan hadis itu semalam kadang-kadang 1000 rakaat. Yo. Kenapa bisa begitu? Karena beliau itu paham sih yang mana namanya bid'ah. Dia sembarang asal-asal tidak pernah dilakukan Nabi bid'ah, tidak. Beliau lebih paham ulama-ulama salaf ini. Dan dia ulama salaf, dan dia tabi'in, sahabat dong. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini setiap habis wudhu langsung sembahyang 2 rakaat. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sembahyang sunnah wudhu, sembahyang 2 rakaat setelah wudhu itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Banyak yang tidak tahu, atau jarang, atau tidak pernah diajarkankah, tapi dilakukan oleh sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Coba apa yang terjadi? Ya terus sahabat gawe bid'ah mana? Sahabat paling paham yang mana yang bid'ah, mana yang enggak. Sahabat itu dinarak si Wahabi, sahabat deh. Aswaja doang wah sahabat ini. Menolak itu dulu. Apa yang terjadi? Padahal yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ampuh ibadah sembahyang terus di pengajian ibadah kan sembahyang ini kan ibadah sih lumayan lah lumayan sakral lah pokoknya berat lah hidup seperti kita bilang ibadah berat kah. Ternyata sahabat melakukan bid'ah dalam ibadah solat kajana. Lagu bid'ah si bagus karena bid'ah itu tidak semuanya luwek bid'ah si bagus. Bid'ah si bagus maksudnya perkara baru tapi yang sangat bagus. Saking bagusnya bid'ah sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah ini, Nabi suatu ketika mimpi surga, masuk surga. Di surga beliau mendengar suara kaki Sayyidina Bilal, suara langkah kaki, sampai dipanggil Sayyidina Bilal, "Hei Bilal, tadi malam saya mimpi kamu saya mendengar suara kakimu di surga." Coba
Nabi lagi bermimpi ini di sahabat silai. Nabi bermimpi mendengar suara kaki sahabat Bilal dalam surga. Penasaran Nabi, apa yang kamu kerjakan sampai dapat kamu keistimewaan waktu sampai dapat keistimewaan seperti itu? Apa jawaban Sayyidina Bilal? Yang saya lakukan adalah salat 2 rakaat setiap selesai wudu. Subhanallah. Coba. Dan Nabi langsung bukan sekedar membenarkan kaja wah keruan imbalannya dalam mimpi tadi. Dan banyak kisah lain. Dalam solat ini dendek tersebut pengajian atau zikir atau kumpul zikir atau sembahyang, sahabat gawe sembahyang, melakukan salat yang tidak pernah diajarkan Nabi. Tabi'in ngono masih yang salat sampai ratusan rakaat, ribuan rakaat. Le zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab kan tarawih berapa rakaat di zaman Sayyidina Umar? 20 rakaat. Pernah Nabi mengajarkan itu? Tidak pernah. Tidak pernah Nabi mengajarkan tarawih 20 rakaat. Tapi dilakukan oleh sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai ada yang bilang bid'ah itu wahai Amirul Khalifah. Apa kata Sayyidina Umar? Alur, malah ini bid'ah si bagus. Ni'matul bid'ati hadih. Itu sebagus-bagus bid'ah. Coba. Padahal ditahu sama Sayyidina Umar, Nabi tidak ada karena puluhan riwayat hadis sahih. Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat dalam semalam. Di Nuh lebih dari 11 rakaat. Tetapi itulah maksud daripada Sayyidina Umar, maksud daripada Sayyidina Bilal. Beliau mengajarkan kepada kita supaya kita paham bid'ah itu yang mana. Bid'ah itu ada juga yang bagus, bahkan sangat mulia. Buktinya Nabi sampai mimpi Sayyidina Bilal masuk surga yang melakukan sembahyang yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dalam sembahyang suatu ketika Nabi bangun dari ruku', Sami'a Allahu liman hamidah, para sahabat dengan suara terdengar mudi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Coba. Itu tidak pernah diajarkan sama Nabi. Di dalam sembahyang malah sahabat itu mengucapkannya dalam salat fardu malah. Sampai nengok Nabi setelah salat, habis salat Nabi nengok ke belakang. Siapa yang bilang tadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran? Coba. Kalau Nabi berketuan begitu berarti kan Nabi tidak pernah ajarkan. Makanya dicari siapa yang bilang tadi Rabbana lakal hamdu hamdan. Ternyata sahabat angkat tangan, tiang ya Rasulullah. Apa jawab? Apa kata Nabi terus? Tadi saya lihat 30-an malaikat, lebih 30 malaikat berlomba-lomba nyatat apa yang kamu baca tadi. Coba. Nah, berarti kan itu mulia. Sampai malaikat berlomba-lomba yang cerita Nabi Muhammad SAW yang melihat malaikat turun mencatat doa bangun dari ruku yang dibaca oleh sahabat itu, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Banyak contoh lain, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai zaman para ulama. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2 macam. Ada bid'ah perkara baru yang tidak boleh, tidak bagus. Ada bid'ah perkara baru tidak ada di zaman Nabi tapi santer bagusnya, walaupun tidak ada di zaman Nabi tapi sangat mulia. Nah, itu contoh-contoh yang tiang sampaikan tadi, contoh-contoh berat dalam sembahyang. Apalagi sekedar misalnya pengajian, ngaraang pengajian, kumpul silaturahim, makan minum, bersedekah,
terus khataman Quran, Masya Allah, masa tidak boleh itu? Karena itulah para ulama mengatakan di sini ada fatwa-fatwa ulama Mesir. Mesir ini kan tempat belajarnya Imam Syafi'i. Di situ meninggalnya Imam Syafi'i juga. Di situ ada namanya Qaul Jadid. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di Mesir tahu nah. Imam Sayendah. Banyak ulama di Mesir sampai sekarang. Apa kata ulama-ulama di Mesir? Ini fatwa-fatwanya. Al-ihtifalu bidzikra, bisa dibaca ya, sudah dibagikan, ada terjemahannya lengkap. Insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bagikan lagi selebaran-selebaran yang mudah-mudahan bermanfaat jadi pegangan kita agar tambah mantap, tambah yakin bahwa apa yang menjadi mazhab kita, apa yang menjadi manhaj kita, ya, apa yang menjadi akidah kita adalah benar-benar akidah dan manhaj yang dipegang teguh oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama al-amilin wal awliya al-arifin dari zaman ke zaman, sehingga insyaallah kita pun semakin mantap, semakin yakin bersama beliau-beliau semua di surga nanti berkumpul dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.